Mari lihat dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-24. 2 Korintus 1 ayat 12 sampai ayat 24. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagian dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Ayat 21, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 21 kita baca kembali, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus, ialah untuk menyayangkan kamu. Ayat 24, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kami percayai, karena kami berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Kembali ke ayat 21, kita lihat. Sebab dia yang telah meneguhkan kami, bukan cuma Paulus, Silwanus, dan Timotius, tapi juga kamu. Semua kita diteguhkan dengan apa? Pengurapan. Adalah Allah yang telah mengurapi. Bapak Ibu sering dengar kalau temanmu, saudaramu, jemaat selalu berkata, ayo ada hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan A, di gereja A. Ayo kita pergi ibadah di sana. Bapak Ibu sering dengar itu? Hari ini yang akan khotbah adalah pendeta A. Dia diurapi dengan tanda-tanda sign and wonders, diurapi dengan deliverance, diurapi dengan karunia nubuatan. Ayo kita datang, ajak temanmu. Pernah dengar itu? Keseringan. Ya, sesering dengar itu, sering. Ya. Urapan itu seringkali diidentik dengan gaya. Urapan seringkali diidentik dengan cara seorang hamba Tuhan dalam menyampaikan khotbahnya. Hari ini saya mau bicara kepada Bapak Ibu tentang bagaimana hidup dalam pengurapan Tuhan. Tadi Rasul Paulus bilang bukan cuma mereka yang diurapi, bukan cuma saya yang diurapi, tapi Anda juga. Dan yang mengurapi Anda adalah Tuhan. Amin.
Tapi saya mau jelaskan ini kepada saudara, seringkali pengurapan diidentifikasi dengan gaya seorang hamba Tuhan dalam menyampaikan khotbahnya, gaya seorang hamba Tuhan dalam mendoakan seseorang, gaya seorang hamba Tuhan dalam menyampaikan sesuatu. Lalu orang berkata bahwa dia diurapi. Atau ketika Bapak Ibu datang dalam sebuah ibadah dan lihat seorang worshiper, pemimpin pujian, memimpin sebuah penyembahan yang sering Bapak Ibu lihat. Dan ketika orang mengangkat tangan, orang menari, orang menangis, terjadi manifestasi, hati orang begitu sukacita, bergembira. Lalu banyak orang berkata, wow, worship leadernya diurapi Tuhan. Orang berkata, tim profetiknya hari ini diurapi Tuhan. Sering dengar kata itu. Bapak Ibu perhatikan bahwa kata urapan itu sendiri berarti melumasi. Artinya melumasi atau mengolesi dengan urap. Urap itu minyak. Makanya urapan itu adalah mengolesi dengan minyak. Jadi kata urapan itu adalah berarti kita melumasi atau mengolesi dengan urap atau dengan minyak. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan bahwa ini sangat berkaitan erat dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup orang percaya. Pada masa perjanjian lama, semua orang yang diurapi Tuhan harus ada tanda minyak urapan di atas mereka. Dan urapan itu sangat berkaitan erat dengan fungsi jabatan yang Tuhan percayakan kepada orang-orang tertentu. Contoh seperti yang kemarin kita baru selesai seminar tentang Healing and Prophecy Summit, bicara tentang urapan 3 dimensi, yaitu urapan nabi, urapan imam, dan urapan raja. Dan selalu saja ada dampak yang dihasilkan dari seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena urapan itu adalah lambang, tanda, kuasa penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ketika seseorang diurapi Tuhan, ketika Saul diurapi Tuhan, Alkitab katakan dia jadi manusia yang lain. Ketika Daud diurapi Tuhan, maka dia jadi seorang yang perkasa. Padahal awalnya Alkitab berkata dia seorang yang kemerah-merahan. Dalam 1 Samuel pasal 16, dikatakan bahwa Daud itu kemerah-merahan. Ketika dia berhadapan dengan Samuel, lalu Samuel mengurapi dia. Ketika minyak urapan jatuh ke atas kepalanya, Daud masih berumur 17 tahun dan masih kemerah-merahan. Dan 1 Samuel pasal 16 ayat 13 berkata begini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Wow, berapa banyak yang mau pengurapan Tuhan berkuasa kepada saudara dan saya selama hidup Anda? Berapa banyak yang mau? Berapa banyak yang mau hidup dalam pengurapan Tuhan? Anda perlu urap hari ini. Anda perlu minyak urapan hari ini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bahwa Daud diurapi dengan tabung tanduk. Tabung tanduk itu adalah karya ilahi. Itu tanduk domba atau tanduk kambing yang sudah dewasa. Kemudian ketika kambingnya itu atau dombanya disembelih, maka diambil oleh pemiliknya, lalu diproses sedemikian, dijemur, lalu kemudian dia kering. Ketika dia kering, maka dituangkan minyak urapan di dalamnya. Dan minyak urapan itu disebut minyak urapan yang kudus. Minyak urapan yang kudus. Dan itu dipakai oleh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud dengan tabung tanduk anak domba. Kalau Saul diurapi dengan minyak urapan yang berisi dari buli-buli. Buli-buli ada karya manusia. Beda wadahnya ya. Ada karya ilahi, ada karya manusia. Saul dipilih karena demokrasi, Daud dipilih karena teokrasi. Saul dipilih karena suara terbanyak, tapi Daud dipilih karena pilihan Tuhan, karena suara Tuhan. Teokrasi adalah suara Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan, dalam perjanjian baru, pengurapan diberikan kepada setiap orang percaya. Kalau perjanjian lama, Bapak Ibu perhatikan, pengurapan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja.
Pengurapan diberikan kepada Abraham, turun kepada Ishak, turun kepada Yakub, kemudian Tuhan pilih suku Yehuda, dan Tuhan pilih suku Lewi, dan Tuhan mengurapi mereka. Lewi dipanggil untuk melayani dalam segenap rumah Allah dalam tabernakel Musa, dan suku Yehuda dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin Israel dalam pergerakan, dalam peperangan, dan sebagainya. Mereka diurapi, saudara. Tidak semua orang diurapi, hanya satu-satu orang diurapi. Tapi saya bersyukur ketika Yesus datang dan mati bagi saudara dan saya, memberikan nyawa kepada kita, maka Yesus mengurapi saudara. Pengurapan diberikan kepada setiap orang percaya. Dan urapan berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Kalau pada perjanjian lama harus diurapi dengan minyak, perjanjian baru ketika Anda diurapi oleh Roh Kudus, dengan tandanya adalah saudara dan saya berkata-kata dengan bahasa roh, maka kuasa Allah menyertai saudara dan saya. Kalau kuasa Allah menyertai kita, kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, dikatakan begini, bahwa kamu akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kata kuasa di sana dipakai kata dunamos. Dari kata ini dapat dua kata, dinamit dan dinamo. Dinamit adalah sesuatu yang meledak-ledak, meledakkan gunung, meledakkan batu-batu yang besar, penghalang saudara, yang menghalangi pintu Anda berjalan. Maka saudara dan saya perlu dinamit. Kuasa Allah itu seperti dinamit, tapi juga dinamo. Mobil kita, pesawat, motor yang kita pakai, kapal yang dipakai, yang membawa seseorang dari pulau ke pulau, dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tidak ada dinamo, kita tidak sampai di sana. Roh Kudus diberikan kepada saudara untuk membawa kita sampai kepada tujuan. Dan memberikan kepada kita untuk kita bisa melewati jalan-jalan yang tidak mungkin. Tapi Roh Kudus akan membawa kita ke sana. Kata dunamos juga punya 4 arti. Yang pertama itu adalah kuasa pilihan. Yang kedua adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Yang ketiga adalah kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Berapa banyak yang mau terima itu? Wow, kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Ada orang yang kaya, tapi bocor di kesehatan. Amin. Tapi ketika Bapak, Ibu, dan saya dipenuhi Roh Kudus, dan mau berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kuasa dunamos itu adalah kuasa untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Dan yang keempat adalah kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Ketika Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus, dan Anda berkata-kata dengan bahasa roh, maka Anda akan mendemonstrasikan kuasa Allah. Bapak Ibu lihat tadi kesaksian dari Ibu siapa tadi? Serina, bahwa dia mengalami yang namanya sariawan di mulutnya sudah sangat lama. Dan ketika didoain, maka sekejap itu juga kuasa Tuhan itu menjamah dia, dan sariawannya sembuh, lidahnya yang kaku kemudian lentur kembali. Haleluya. Dan Bapak Ibu lihat ada begitu banyak orang yang Bapak Ibu saksikan bersama-sama di sini bahwa mereka mengalami kesembuhan, pemulihan, mereka mengalami terobosan, mengalami jawaban dari Tuhan. Tapi Tuhan gak mau Bapak Ibu hanya alami ketika itu terjadi. Tuhan mau Bapak Ibu hidup dalam pengurapan itu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya tidak hanya mau alami, tapi saya mau menghidupinya dalam seluruh kehidupan saya. Tadi saya katakan bahwa urapan berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu datang ketika Anda dan saya dibaptis oleh Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh. Efesus pasal yang pertama, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu, dikatakan begini, di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Katakan, saya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Haleluya.
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, Bapak Ibu perhatikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, garansi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Wow, Roh Kudus adalah jaminan saudara dan saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidup dalam pengurapan Allah, maka Roh Kudus adalah jaminan. Firman Allah berkata, Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita, membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa dan akan penghakiman. Jadi ketika Bapak Ibu hidup di dalam kebenaran, maka kita sedang membawa hidup kita ada dalam pengurapan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman, lalu kita melakukannya, maka Bapak Ibu sedang membawa hidup kita hidup di dalam pengurapan. Ingat bahwa Roh Kudus membimbing kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus membimbing kita untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus membimbing kita untuk kita tidak hidup menurut keinginan dunia ini. Roh Kudus membimbing kita untuk kita tidak mengikuti keinginan hati kita, tapi mengikuti keinginan roh. Dan orang yang hidup mengikuti keinginan roh, menurut Roma pasal 8, dia akan mematikan perbuatan-perbuatan daging, dan dia akan menang, dan dia akan hidup menjadi anak-anak Allah. Hidup dalam pengurapan. Kalau pada masa perjanjian lama, tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan panggil Yusuf. Tuhan panggil Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan panggil Yeremia. Tuhan panggil Yesaya. Tuhan panggil Yehezkel. Tuhan panggil Yosua. Hanya orang-orang tertentu yang diurapi. Ketika Musa berkata bahwa Tuhan terlalu banyak jemaat ini karena dia harus melayani mereka dari pagi sampai malam. Tuhan mengambil roh yang Tuhan taruh dalam diri Musa, lalu memindahkan kepada 70 tua-tua, lalu mereka mulai bernubuat juga. Jadi tidak semua orang. Tuhan mau saudara dan saya dalam masa perjanjian baru ini, di sekarang ini zaman namanya zaman kasih karunia, zaman Roh Kudus. Pergunakan zaman ini sebaik-baiknya untuk kita hidup dalam pengurapan Allah. Jadi ketika ada orang yang sakit, nggak usah cari Pastor Luther, Pastor Lenny, belajar doain. Kalau dia nggak sembuh gimana? Itu bukan urusan kita kan, itu urusan Tuhan menyembuhkan seseorang. Tapi bagian kita adalah kita mempraktekkan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita dalam Markus pasal 16, ayat 15, 16, dan 17. Itu karunia umum bagi semua orang percaya. Karunia umum bagi semua orang percaya adalah kita akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Kita akan berkata dalam bahasa roh. Kita akan menginjak ular dan kalajengking. Dan itu tidak membahayakan kita. Minum racun maut tidak mati. Dan kita akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Dan kita akan menumpangkan tangan di atas orang sakit. Dan orang sakit akan sembuh. Dipakai kata akan di situ artinya kalau tidak tumpang tangan, tidak sembuh. Kalau tidak didoain, tidak sembuh. Amin. Tapi ketika Bapak Ibu tumpang tangan dalam nama Yesus, maka orang itu akan sembuh. Berapa banyak yang melakukan itu? Ketika ada orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, maka Bapak Ibu doain dulu. Kalau semuanya lari kepada Pastor Luther akan kecapean. Lari kepada Pastor Lenny akan capek. Tapi kalau semua kita sadar bahwa saya diurapi oleh Tuhan, bahwa saya juga dipakai oleh Tuhan, maka kita mulai latih, mendoakan istri, mendoakan anak-anak, suami mendoakan istrinya. Kita mulai mendoakan teman-teman kita yang ada di tempat pekerjaan, yang ada di tempat bisnis kita. Kita mendoakan teman gereja kita, kalau dia adalah masalah dalam persoalan, dan lihat mujizat Tuhan akan terjadi kepada saudara dan saya. Every minute, every day. Berapa banyak yang katakan, saya mau, dan saya mau lakukan itu. Belajar praktek Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Ini zaman disebut dengan zaman anugerah. Tuhan pakai semua orang. Kalau kita perhatikan di dalam Yoel pasal yang kedua, 28-30, dijelaskan bahwa ada 3 generasi yang akan dipakai oleh Tuhan. Generasi anak-anak, generasi orang muda, dan generasi orang tua. Tapi Bapak Ibu harus tambah lagi 2 generasi, yaitu generasi boomers.
Generasi boomers itu adalah umur dari 59 tahun sampai umur 69 tahun. Itu generasi boomers. Dan generasi yang terakhir adalah generasi silent. Generasi 70 tahun ke atas yang hanya jadi pensyafaat, pendoa. Jadi dengan Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada kata pensiun. Ada yang mulai umur 60 berkata begini, kasih saja kepada orang-orang muda yang 70 tahun berkata begini, saya sudah tua. Enggak ada, Alkitab berkata, tidak ada masa di mana kita pensiun. Melayani itu seumur hidup kita. Umur 70 tahun ke atas adalah dikatakan generasi silent. Jadi gereja harus melatih seluruh jemaatnya, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, mulai dari dewasa muda, sampai kepada generasi boomers dan generasi silent. Makanya kita kenal dengan generasi X, generasi Y, generasi kemudian disebut dengan generasi apa namanya itu, generasi yang sekarang ini disebut generasi apa namanya ini, ya, milenial, generasi milenial, kemudian generasi boomers, dan disebut generasi silent. Kita harus mendidik generasi ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat anak-anak muda yang khotbah di sini, nanti kalau kita lihat orang-orang tua yang khotbah di sini, Bapak Ibu harus tahu bahwa mereka juga diurapi oleh Tuhan. Saya nggak lihat amin unlimited, amin 500 juta triliun kali. Bapak Ibu harus katakan itu. Ya. Jangan waktu Pastor Luther aja, Bapak Ibu rame-rame, Pastor lainnya aja kita rame-rame. Nanti kalau orang lain, kita nggak datang, jangan. Tuhan bisa pakai ayam kampung untuk tegur seorang rasul. Tuhan bisa pakai keledai untuk tegur seorang nabi. Apalagi manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, bahwa kita diciptakan di tengah-tengah sebuah musim di mana Tuhan mau mengurapi semua saudara dan saya. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wow, ketika Bapak Ibu diurapi oleh Roh Kudus, saya ulang-ulangi berkata begini, setan yang suka ganggu Bapak Ibu, itu setan yang nggak punya kerjaan. Bapak Ibu nggak usah takut, ya, dengan setan yang suka ganggu-ganggu saudara. Kasih tahu kepada setan, dia nggak punya kerjaan. Ya, sehingga dia ganggu-ganggu saudara. Tujuan setan bukan cuma ganggu Bapak Ibu. Tujuan setan itu adalah ingin mencuri Kristus, pengurapan yang ada dalam saudara. Tujuan setan itu adalah untuk membuat Anda dan saya distract. Ya, membuat saudara dan saya melenceng daripada tujuan di mana Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam pengurapan. Tujuan setan adalah ingin menjatuhkan saudara. Bukan hanya ganggu-ganggu saudara lalu Anda ketakutan, nggak bisa tidur, lari saudara. Itu bukan orang Kristen. Tapi saudara dan saya harus hidup dalam pengurapan. Dan ketika Anda hidup dalam pengurapan, dalam sebuah tingkatan, Anda nggak usah ngusir-ngusir setan. Setan akan pergi sendirinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada kalanya ketika Yesus datang, Yesus belum usir setan udah teriak-teriak. Betul, saudara? Betul. Nah, saya lihat beberapa kali pelayanan ada kalanya. Saya nggak ngusir-ngusir setan, berdiri aja. Tapi orang yang dikuasai oleh roh jahat teriak-teriak histeris. Kemarin saya pelayanan ke satu kota di Jawa Timur. Sudah selesai ibadah, sudah pulang. Ada seorang ibu. Dia ketemu saya, dia nggak mau lihat saya, dia sembunyi. Tiba-tiba ketika saya dekat, dia jatuh dan histeris manifestasi. Sudah jalan pulang, saudara. Lorong hotel itu, mesti melayani dia di lorong hotel itu, lobby hotel. Orang-orang liatin ya bagaimana Roh Kudus sedang berkarya. Orang itu perlu dilayani kelepasan. Kalau Tuhan urapi saudara, maka saya percaya gereja sebesar apapun tidak bisa memuat jemaat. Kenapa? Karena kita tidak lagi bergantung kepada seseorang. Kita tahu bahwa semua kita dipakai oleh Tuhan. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saya harus hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. Saya harus hidup dalam pengurapan Tuhan. Karena roh yang ada dalam saya lebih besar
daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi urapan Tuhan bukan hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Tuhan. Urapan Tuhan tidak hanya diperuntukkan kepada pastor Luther saja. No. Kepada pastor Lenny saja. No. Tetapi pengurapan Tuhan juga berlaku atas semua anak Tuhan. Katakan amin unlimited. Kalau pengurapan Tuhan di atas hidupmu, maka Anda sembuh. Anda dipulihkan. Anda melihat jalan keluar. Anda mampu melewati problem, melewati masalah, melewati tantangan, ujian kehidupan. Anda bisa tenang. Anda bisa bersyukur karena Tuhan menolong saudara. Ingat, urapan Tuhan tidak hanya berlaku untuk hamba-hamba Tuhan saja, tetapi juga berlaku atas semua anak Tuhan. Berlaku atas semua orang-orang percaya. Karena saya percaya di mana ada urapan Tuhan, maka sesuatu pasti terjadi. Di mana ada urapan Tuhan, kesembuhan terjadi. Deliverance terjadi, sign and wonders terjadi. Di mana ada urapan Tuhan, ada nubuatan di situ. Ada marifat di situ. Ada penglihatan di situ. Dan Bapak Ibu, kita ada dalam komunitas di mana Bapak Ibu lihat tanda-tanda itu sering terjadi. Bapak Ibu nikmati itu sering terjadi. Ya, kemarin ketika kita ada di pengurapan 3 dimensi ketika acara terakhir KKR, dan Roh Kudus berkata begini, buka jasmu, kebaskan saja kepada jemaat. Dan saya melakukan itu. Saya membuka jas saya dan saya hanya kebaskan itu kepada jemaat dan mereka dilawat oleh Tuhan. Dan saya bisa bayangkan kalau semua saudara dan saya pakai sapu tangan seperti sapu tangan Petrus dan menyembuhkan orang. Sapu tangan Paulus dan menyembuhkan orang. Bayangan Petrus menyembuhkan orang. Jubah yang dipakai dikebaskan saja dan orang mengalami kuasa Allah, mengalami pengurapan Allah. Bayangkan kalau kita semua diurapi oleh Tuhan. Bayangkan kalau kita semua hidup dalam pengurapan seperti itu. Maka bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 8, kalau nggak salah Alkitab katakan ayat 30, ayat 31, saya lupa itu. Kalau nggak salah dikatakan begini, dunia sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Ya. Dunia sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Tidak hanya cuma satu hamba Tuhan, tapi dikatakan anak-anak Allah. Lebih daripada satu. Saudara dan saya, kita harus bangkit dan hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ketika kita diurapi, maka kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita akan memberi dampak, mulai dari keluarga, kemudian kita masuk kepada komunitas lebih besar, tempat pekerjaan, gereja, kemudian masyarakat. Orang harus melihat kehidupan saudara dan saya. Amin. Gereja tidak hanya dipakai kepada komunitas kita dalam gereja, tapi kita juga harus menggapai orang-orang yang belum percaya Yesus. Ada pelayanan diakonia, yang Bapak Ibu bisa berbagi dengan orang lain, memberi makan. Bapak Ibu juga bisa menolong pemerintah kota, pemerintah provinsi. Bapak Ibu juga bisa berdoa kepada pemerintah pusat dan sebagainya. Sehingga mereka diberikan hikmat. Dan Alkitab mengajarkan kita untuk bersyafaat bukan hanya kepada diri sendiri, tapi berdoa kepada pemimpin-pemimpin kota. Sebab di mana kamu tinggal, kamu sedang mengusahakan kesejahteraan kota itu. Bagaimana itu terjadi? Ketika Bapak Ibu diurapi oleh Tuhan. Dan perubahan itu tidak diukur dari penampilan luar. Betul? Tapi melalui perbuatan saudara dan saya. Ketika Bapak Ibu hidup di dalam pengurapan, maka itu akan membawa influence, pengaruh. Ingat, mari kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah garam dunia. Matius pasal 5 ayat 13. Dikatakan, kamu ganti kata kamu dengan Luther adalah garam dunia. Tulis di situ, Ibu Diana Juk adalah garam dunia. Siapa lagi? Ibu Oi adalah garam dunia. Ibu Vero dan Pak Harsono adalah garam dunia. Ibu Sandra adalah garam dunia. Kita semua adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Saya berat badannya 70 kilo. Berarti saya garam 70 kilo. Dan untuk menghasilkan daging 70 kilo kan tidak dibutuhkan garam 70 kilo, Bapak Ibu. Dibutuhkan garam sedikit saja yang dimasukin ke dalam wajan yang ada airnya.
yang sudah dipanaskan. Dan saya percaya bahwa seluruh masakan yang dimasukkan ke dalamnya langsung dipengaruhi ketika Bapak Ibu ambil kuahnya, cedok, dan rasa ke mulut. Rasanya sop kondrong. Jadi fungsi garam itu adalah membawa rasa. Amin. Tidak dikatakan bahwa kita adalah garam hanya untuk Kalimantan. Batu Kajang tadi. Tidak hanya garam untuk Balikpapan, untuk Samarinda. Tidak hanya garam untuk Denpasar. Bukan hanya untuk Gilimanuk, bukan hanya untuk Negara, bukan hanya untuk Amlapura, bukan hanya untuk Klungkung, bukan hanya untuk Tabanan, bukan hanya untuk Gianyar. Tidak seperti itu, bukan hanya untuk Makassar, Palu, Kendari, bukan hanya untuk Jakarta, bukan hanya Surabaya, bukan cuma untuk Medan, bukan cuma untuk Amerika, bukan untuk Colorado, saudara, bukan cuma untuk California, no. Bukan tidak hanya cuma untuk Sabah, no. Kamu adalah garam dunia. Fungsi garam itu juga bisa berupa pupuk, saudara. Fungsi garam pertama membawa rasa, bisa berupa pupuk. Fungsi garam yang ketiga adalah menahan pembusukan. Hidup kita ketika dipimpin oleh Roh Kudus, maka seperti garam. Dan fungsi garam yang keempat secara universal adalah garam yang ada di hotel bintang 5 sampai kaki 5 rasanya sama. Artinya saudara dan saya bisa membawa rasa, membawa pengaruh, dan tidak terpengaruh dengan Anda berdiri depan orang kaya atau orang biasa. Anda akan membawa rasa di sana. Perkataanmu akan tidak menjadi perkataan yang hambar, perkataanmu tidak menjadi perkataan yang meninggi atau merendah. Anda punya perkataan yang sama, yaitu menyampaikan firman Allah. Dan saya percaya orang yang diurapi oleh Tuhan, hidupnya pasti menjadi kesaksian bagi banyak orang karena dia garam. Dia garam dunia. Dia bukan cuma garam untuk Indonesia, tapi garam untuk dunia ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau hidup dalam pengurapan Allah? Angkat kedua tangan saudara. Beberapa daripada saudara belum dipenuhi Roh Kudus. Beberapa dari saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak melatih karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ingat, ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, maka 9 karunia utama bisa penuh pada saudara. 33 karunia motivasi bisa ada pada saudara. Tapi Tuhan mau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melipat gandakannya. Mempraktekannya. Kalau itu karunia berbicara, berbicara. Kalau itu karunia memimpin, pakailah untuk memimpin. Kalau itu karunia untuk bernubuat, bernubuatlah. Kalau itu karunia untuk melakukan mujizat, lakukanlah. Kalau itu karunia yang Tuhan pakai saudara untuk menasihati, nasihatilah. Kalau itu karunia untuk saudara dan saya memimpin banyak orang, memberikan hikmat kepada mereka, karunia mimpi, maka Anda harus memberitahukan mimpi dan minta karunia menafsirkan mimpi. Ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh, minta karunia menafsirkan bahasa roh. Dan kalau itu Anda sudah memiliki, tapi Anda nggak pernah mempraktekkan, satu saat akan diambil daripada Bapak Ibu dan akan diberikan kepada orang yang punya karunia banyak. 1 talenta diambil dan diberikan kepada yang paling banyak, yaitu yang punya 10. Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita bukan berdasarkan saudara dan saya punya kebutuhan yang banyak, no. Tapi berdasarkan bagaimana Anda dan saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Mau menaburkan benih kepada banyak orang. Dan karunia, talenta adalah benih yang harus Anda dan saya taburkan. Berapa banyak Bapak Ibu yang katakan, saya mau hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara. Dan saya tahu bahwa Roh Kudus sedang berkarya. Saya tahu bahwa Roh Kudus sedang berkarya. Saya tahu bahwa Roh Kudus sedang berkarya. Satu kerinduan Roh Kudus adalah memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dan dia sedang ada. Tuhan tunjukkan kepada saya kaki dia. Itu sedang berjalan dari rumah ke rumah, dari kota ke kota. Dari pribadi kepada pribadi. Sakaria pasal 10 ayat yang ke-8 berkata begini. Sakaria pasal 10 ayat yang ke-8 berkata begini. Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka. Sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dulu. Ketika Tuhan bersiul, maka Tuhan akan mengumpulkan yang terhilang. Apa yang terhilang dari saudara, entah itu pribadi, suami, istri, anak-anak, keluarga, yang jauh daripada kita,
akan dikumpulkan kembali ketika Tuhan bersiul. Ketika Tuhan bersiul, maka terjadi kelepasan. Dan ketika Tuhan bersiul, jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Ketika Anda angkat tangan, saya percaya dalam saya ada Tuhan. Have Jesus live in us. Saya yang mau bersiul sekarang. Dan saudara, yang belum dipenuhi Roh Kudus, saya merasakan ada angin Roh Kudus yang bertiup dengan keras dari depan saudara. Beberapa daripada saudara merasa dari depan Anda ada tiupan angin yang begitu keras. Begitu keras. Sehingga tubuhmu mulai bergoyang. Karena kita diumpamakan pohon. Angin itu sedang datang dalam hidup saya. Angin Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu. Dan Roh Kudus, engkau pimpin umatmu dengan urapan. Holy Spirit, come dalam nama Yesus. Dan hamba bersiul. Ibu Sinta Moi, Tuhan sedang melawat ibu. Kuasa Allah sedang turun atas ibu. Malaikat, aku minta jaga dia. Jaga ibu ini. Jaga ketika dia dilawat oleh Tuhan, tidak sampai cedera. Dan kuasa Allah sedang turun. Terjadi deliverance. Beberapa sedang mengalami kelepasan, pemulihan. Terima, Pak Wahyu Paul. Terima itu. Beberapa daripada Anda sedang dilawat oleh Tuhan. Sedang dipimpin, beberapa diberikan karunia marifat, penglihatan. Beberapa saudara mulai bernubuat. Beberapa saudara yang belum berkata-kata dengan bahasa roh, mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Terima. Ibu Sinta Moi, terima itu. Pak Wahyu Paul, terima itu. Terima itu. Dalam nama Yesus. Kuasa Allah sedang turun bagi saudara. Urapan Allah sedang turun dalam hidup saudara. Terima itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun bagi saudara. Kekuatan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Terima urapan Allah itu. Beberapa mengalami kelepasan. Beberapa mengalami pemulihan. Beberapa saudara yang tembok-temboknya selama ini tertutup, dibukakan oleh Tuhan. Saudara, terima itu. Terima itu Ibu Esi. Terima itu Ibu Ani Kemade. Terima itu dalam nama Yesus. Ibu Sandra, terima itu. Lawatan Allah sedang datang. Penyertaan Tuhan sedang turun untuk hidup saudara. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Tinggal dalam pimpinannya. Maka seluruh hidupmu akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kekuatan kepada kekuatan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan itu sedang memimpin umatmu. Sedang melingkupi mereka. Sedang menjaga mereka. Sedang menuntun mereka. Terima itu. Terima itu dalam nama Yesus. Sedang memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan menuntun mereka. Roh Kudus, Engkau sedang membawa mereka. Untuk mereka mengerti tentang tujuan dan kehendak-Mu. Untuk mereka tetap berdiri di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Kasih karunia Tuhan turun. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari ucap syukur dengan Tuhan. Ucap syukur dengan Tuhan. Ucap syukur dengan Tuhan dan katakan, saya mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saya mau hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Saya mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi keluargaku. Bagi kelompok komunitasku, di tempat pekerjaanku, dalam gerejaku, entah itu di YouTube, entah itu di Zoom, Tuhan hamba berdoa, entah itu di Facebook, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Allah dinyatakan, dan hamba berdoa Roh Kudus materaikan ini dalam setiap hati, materaikan ini dalam setiap jiwa mereka, karena Engkau roh yang selalu mengingatkan kami bersyukur pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin, amin. Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Yang meriah bagi Tuhan.